Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Belajar bersama saya Muhammad Hairul. Kali ini Sahabat Belajar kita akan membahas tentang pelajaran agama Islam. Mari kita belajar bersama-sama mengenai pelajaran agama Islam tentang sejarah-sejarah kebudayaan Islam. Kita akan membahas tentang subtema kita yang bertema Kerajaan Islam zaman penjajahan Belanda. Dan untuk selanjutnya pendahuluan yang pertama itu bersamaan datangnya Belanda abad ke-16 dan 17 Masehi. Beberapa daerah sudah mengalami kemajuan di berbagai sektor politik maupun islamisasinya. Dan Aceh adalah tempatan Sito yang berusaha menarik perhatian perdagangan Nusantara. Dan untuk selanjutnya latar belakang kedatangan Belanda, VOC dan Hindia Belanda. Yang pertama, untuk mendapatkan rempah-rempah, karena mahalnya rempah-rempah di Eropa di bawah kolonialis Ottoman tahun 1595, Van Neder dan Van Hemster dan Van Warwick tahun 1598, yang kemudian beberapa perseroan Verenigde Oost-Indisch Company atau VOC. Dan untuk yang nomor 2, untuk pengembangan perdagangan VOC memonopoli yang kemudian menimbulkan perlawanan dan perdagangan pribumi yang menimbulkan permusuhan. Dan yang ketiga, tahun 1798 dibubarkan dengan kerugian 134,7 juta gulden, sehingga sekitar abad ke-18 secara resmi Indonesia kedatangan yang memberlakukan tanah paksa dan politik liberal. Oke, semoga teman-teman masih stay standby. Dan untuk yang selanjutnya kita akan membahas politik Islam di Hindia Belanda. Jadi di Indonesia itu merupakan penduduk yang bermayoritas Muslim yang secara terus-menerus menyadarkan untuk membebaskan diri dari tekanan pemerintah kafir. Dan yang kedua, kemudian agama Islam dipelajari secara ilmiah dengan Indologi atau ilmu untuk mengenai lebih jauh seluk-beluk penduduk Indonesia. Tokoh utamanya yaitu Slavoorje tahun 1889 sampai 1906, dan beliau adalah sarjana sastra Smith. Dan untuk selanjutnya, sejak dibukanya terusan Swiss 1869, ribuan umat Islam di Indonesia pulang dari Mekah dari ibadah haji. Mereka datang menggantikan ajaran mistik atau sikletik. Dan pemerintah Belanda menganggap ibadah haji menjadikan masyarakat fanatik sehingga membahayakan Belanda. Dan Slavoorje mendudukkan masalah ibadah haji dan fanatisme, yang menurutnya haji tidak berbahaya bagi kolonial Belanda. Yang berbahaya adalah koloni Jawa yang ada di Mekah yang menimbulkan persatuan kaum muslimin dunia. Terus selanjutnya, dalam analisis Islam dibagi menjadi Islam religius dan Islami politik, sehingga disarankan pemerintah Belanda
untuk toleran dan bersikap netral dalam kehidupan keberagamaan. Menurutnya yang dicurigai adalah Islam politik dari mana datangnya, sehingga Belanda mendirikan lembaga pendidikan untuk bangsawan Indonesia untuk mencetak partner dalam kehidupan sosial budaya. Yang terakhir, analisa tentang teori pemisahan unsur agama dan politik tidak sesuai dengan perkembangan situasi. Mungkin itu adalah kerajaan Islam zaman penjajahan Belanda. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sahabat belajar di channel Sahabat Belajar. Kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan like dan komen supaya channel Sahabat Belajar bisa terus berkembang dan memberi kemanfaatan. Mungkin cukup sekian.